sahabat, selamat datang di HiPod, Human Initiative Podcast. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi dalam Ramadan seriesnya HiPod. Kali ini kita akan mengupas tentang iman series dan saya juga tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ustazah Maskufa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, semoga juga para pendengar, para penonton dalam kondisi yang sehat gitu ya. Amin, amin. Karena kesehatan tuh amat penting saat ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita nih recordingnya H-7 atau H-8 Ramadan gitu ya, dan Ramadan menjadi bulan dari sekian bulan yang lain yang sangat spesial karena Ramadan jadi momentum kita buat akselerasi pahala gitu, buat memohon ampunan. Ya pokoknya jangan sampai kita melewatkan Ramadan dengan sia-sia seperti itu. Nah, ini seperti saya yang jadi ustazahnya ya, tapi sebenarnya ustazahnya adalah Ustazah Maskufa gitu. Nah, kita akan menyimak materi terkait dengan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, silahkan kepada Ustazah Maskufa. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kita dipertemukan pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang Masya Allah bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Ya, Masya Allah. Dan ampunan-ampunan itulah yang harus kita raih, kita cari untuk melakukan amalan-amalan apakah itu? Betul, Karena betul. apa? Kalau kita hanya melewatkan Ramadan hanya puasa, terus berbuka, yang macam-macam otomatis Biasa kita aja ya sia-sia, biasa Ustazah aja. ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita simak di dalam hadis riwayat Baihaqi. Allah menjelaskan di dalam hadis riwayat Baihaqi ini manfaat atau fadilah Ramadan ada 3. 1, Syahrul Rahmat. Apa itu Syahrul Rahmat? Bulan yang penuh kasih sayang Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, muaranya adalah surga. Masya Allah. Jadi apakah nanti yang harus kita lakukan? Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, fadilah Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, yaitu bulan ampunan. Yang mana pastinya kita apalagi wanita ya. Oh iya, Nggak bisa jaga ini. Meskipun Ya, udah pakai masker ya padahal Ustazah. sudah tertutup seperti ini, Tapi maka tetap aja kadang offset. kita masih suka ya gitulah. Maka mumpung ini di bulan Ramadan, Allah itu akan mempertanyakan dosa-dosa kita di umur 10 tahun sampai nanti maut menjemput. Yang di kanan kiri kita itu sudah ada malaikat yang siap mencatat. Allah sebutkan di dalam surat 50 itu Qaf ayat yang ke-17, Allah menyebutkan idza yatalaqal mutalaqqiyani anil yamin wa anil shimali qa'id. Allah menyebutkan bahwa Allah mengutus malaikat, ada yang di kanan namanya Raqib, ada yang di kiri namanya Atid, sama-sama mencatat yang satu baik yang satu jelek. Dan kita semuanya tidak mampu untuk kompromi. Atid, jangan dicatat ya. Nanti aku beliin bakso. Nggak bisa gitu. Makanya mumpung ada bulan ampunan, apa nanti yang kita? Yang ketiga, bulan Ramadan itu adalah fadilahnya bulan syahru idaqu minan nar. Bulan dijauhkan dari api neraka. Maka karena bulan dijauhkan dari api neraka ini, kita juga harus tahu Mbak, gimana caranya. Iya Karena tuh. apa? Kalau kita tidak tahu amal apa, itu ya Allah ya Rabbi, Ramadan hanya lewat saja. Betul. Mari kita simak. Amalan apakah yang mampu mendapatkan kasih sayang Allah? Yang kedua, mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiganya adalah terjauhkan dari api neraka. Amalan yang nomor 1 adalah Allah perintahkan banyak-banyak tadarus. Oh, Masya Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'annya, di dalam surat 35, itu surat Fatir, ayatnya adalah yang ke-29. Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah menyebutkan utslu. Ya. Allah di situ ditegaskan bahwa bacalah. Ya. Allah menegaskan bacalah. Kata baca, kata di situ Iqra kitabaka. Di dalam surat Al-Isra juga disebutkan Iqra kitabaka wa kafa binafsik. Baca kitabmu itu nanti untuk juga diri kita. Maka Allah sebutkan di dalam surat Fatir, innalladzina yajluna kitaballah. Sesungguhnya Allah perintahkan kita itu untuk banyak membaca Al-Quran.
Bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, silahkan semampunya, mas tatoktum. Ya, karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Jadi, apa? Kenapa? Kok kita disuruh membaca Al-Quran? Karena Allah itu akan menurunkan rahmat. Ada di dalam surat Al-Isra juga, ayat yang ke-82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menyebutkan, Allah di dalam surat Al-Isra tadi adalah disebutkan, ma huwa syifa rahmatul lil mu'min. Al-Quran itu kalau kita baca menjadi obat dan menjadi sarana diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita setelah membaca Al-Quran, doa kita ijabah karena Allah turunkan rahmat. Begitu pula apalagi di dalam bulan Ramadan, Allah akan turunkan rahmat. Masya Allah. Makanya kita berusaha banyak-banyak membaca Al-Quran. Amal apakah lagi kalau kita ingin mendapatkan ampunannya, rahmatnya, dan dijauhkannya di area neraka? Yang kedua yaitu Allah perintahkan banyak-banyak melakukan kebaikan. Yang namanya berbuat baik itu kapan saja, dimanapun kita berada. Salah satu contoh hari ini, kita bisa berbincang-bincang. Betul. Yang namanya berbincang-bincang, tanya jawab, pengen tahu apa. Nah, itu berarti kan berbuat baik. In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka untuk dirimu. Jika kalau kamu nggak mau, ya sudah. Maka berbuat baik itu kembali lagi ke kita. Dan dosa itu tidak ada yang bisa menanggung orang lain. Betul, kita tanggung sendiri. Jadi kita sendiri. La taziratu wizra ukhrah. Di dalam surat An-Najm surat 53 ayat 38 Allah menyebutkan yang namanya dosa. Ya masing-masing. Makanya kita berusaha. Nyuwun sewu, wanita itu dosanya banyak. Suka merasani, itu juga wanita. Suka prasangka jelek, itu juga wanita. Astagfirullah. Cari-cari kejelekan orang lain, itu juga wanita. Dan itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-12 Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu ba'dadhani ismun. Janganlah engkau berprasangka buruk, orang-orang mukmin. Wala tajassus, cari-cari kejelekan orang lain. Wala yaktab, dan jangan suka ngerasani. Lah kita ini loh kaum Hawa, dosanya banyak. Sementara nek laki-laki adalah keturunannya Adam. Nah ininya terus. Nah kita itu nggak bisa diemnya ini. Iya, karena Hawa ya Ustaz. Karena Hawa. Begitu pula lanjut yang ketiga, amalan apakah bagi kita seorang muslimah memperbanyak taubat. Ya, perbanyak taubat ya. Kenapa? Karena mumpung bulan taubat, bulan ampunan ini bisa juga perintah taubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8 Allah menyebutkan, hai orang mukmin, taubatlah dengan taubatan nasuha. Mumpung momen Ramadan ini, silahkan dosa-dosa kita mohon sama Allah, boleh dengan sholat 2 rakaat, boleh dengan sholat tasbih, boleh dengan yang lain. Dan yang berikutnya lagi, yang keempat adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Allah sebutkan ada di dalam surat An-Nisa ayat 106, Allah menyebutkan istighfarillah innahu kana ghafura. Minta ampunlah sama Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Apalagi Nabi Ibrahim itu mengajarkan yang nama-nama manusia itu banyak dosa. Harusnya diminta sama ke Allah sana. Ada di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-16 itu doa mohon ampun. Yang bunyinya doa mohon ampun ini, Rabbana innana amanna. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar beriman. Faghfir lana, maka ampuni kami. Dzunubana, dosa-dosa kami, waqina adzabannar, dan kami terhindar dari api neraka. Nah, dari situ kita harus maksimalkan momen kali ini ketemu Ramadan. Betul. Apakah Ramadan kita masih ketemu tahun depan? Nah, itu Ustazah. Itu yang jadi masalah. Betul sekali. Jadi memang umur itu juga nggak ada yang tahu ya Ustazah. Apakah Ramadan, bahkan ini kan kita recordingnya masih H-8 gitu ya. Wallahu alam apakah umur kita nanti sampai gitu. Dan makanya ketika memang nanti kita disampaikan di Ramadan tahun 2021 ini, pengennya kan menjadi Ramadan terbaik ya Ustazah ya. Makanya
tadi Ustazah Maskufa udah menjelaskan amalan-amalan yang memang amalan pilihan lah ya Ustazah ya. Tadi ada saya catat nih, tadarus, memperbanyak kebaikan, terus bertaubat dan juga memperbanyak istighfar. Nah, itu ya teman-teman bisa dicatat. Terus nih Ustazah, saya mau nanya ya. Ini kan kita Ramadan masih beraktivitas gitu ya. Kadang kalau saya nih masih kerja ya kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 itu kan menyita waktu juga ya Ustazah. Belum nanti mungkin ada pendengar kita yang ibu rumah tangga yang mengurus anak. Nah, itu kira-kira ada tips nggak Ustazah buat mengatur waktunya? Oke. Kalau Ustazah sesibuk apapun Allah dinomor satukan. Masya Allah. Gimana caranya? Kita ketemu Allah dalam sehari minimal 5 waktu. Betul. Nah, minimal 5 waktu ini silahkan di samping kita itu ada Al-Quran. Tak kita hanya baca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Kalau kita baca di dalam hitungan 5 waktu berarti nih 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar sudah 1 juz dalam sehari. Kalau mampunya satu lembar setiap waktu sholat berarti kita setengah juz dalam 1 hari. Itu dimaksimalkan setiap bersolat. Kenapa? Karena setelah sholat doanya ijabah, apalagi setelah membaca Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah, double ya Ustazah ya, insya Allah double. Di dalam Al-Quran ma huwa syifa rahmatul lil mu'min. Al-Quran itu sebagai rahmat. Makanya manfaatkan setelah sholat kita berdoa, berzikir sebentar, terus baca Al-Quran. Mungkin kita ini itu kadang kalah dengan perut. Kan aku mau sholat, aku lapar ya gimana? Lah antisipasinya ya monggo lah. Kalau saya pribadi sebagai hamba Allah yang pengen mendahulukan Allah, itu setiap bibar sholat berusaha, syukur mungkin sholat duha nambah, biar makin sholat banyak tahajud ya, nambah, sholat apalagi nambah. Masya Allah, itu rasanya sejuk. Karena apa? Ini kalam Allah yang kita baca itu nanti menghasilkan karena 1 kebaikan, 1 huruf Al-Quran dihitung 1 kebaikan oleh Allah. Masya Allah. Jadi bagi yang wanita kan berhalangan kadang. Iya tuh, gimana tuh Ustazah? Aku gimana ya? Aku nggak bisa tadarus, masa tadarus? Bagi yang wanita berhalangan, itu masih banyak hal. Tadarus nggak boleh. Iya. Tapi berdoa menggunakan ayat-ayat Allah, misalkan surat pilihan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, supaya hajat kita ijabah, itu juga bisa. Atau surat Ar-Rahman supaya mendapatkan kasih sayangnya Allah, atau surat Al-Waqiah supaya dimudahkan usaha kita, atau surat Al-Muluk supaya kita nanti terhindar dari siksa neraka. Masya Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia bagi orang yang lagi haid. Mungkin banyak istighfarnya, atau mungkin doa mohon ampun tadi yang surat Ali Imran ayat ke-16 itu juga harus diulantunkan terus menerus kayak jadi zikir. Rabbana innana amanna faghfir lana ya dzunubana wa qina adzabannar, terus kayak gitu. Masya Allah. Jadi memang insya Allah bisa ya Ustazah, sesibuk apapun Allah, itu pasti bisa kok. Tergantung perut tadi loh, nafsu makan, nafsu ngemil lah, ini kan butuh waktu. Iya, mungkin kalau perut PR-nya pas habis maghrib sih Ustazah ya, karena kan nanti puasa. Iya. Gitu. Habis maghrib yang kadang kendala berarti ditropel di Isya, atau menunggu waktu Isya, ya sambil mau menunggu waktu mau tarawih, kita menunggu orang sholat, Masya Allah, menunggu waktu sholat, Masya Allah. Karena apa? Salah satu sholat tepat waktu adalah dicintai Allah. Masya Allah. Rasulullah mengatakan, ayyu amalu yuhibbullah, kepada para sahabat, hei sahabatku, mau kutunjukkan amalan yang dicintai Allah itu apa? Amalan yang dicintai Allah ada di riwayat Muslim, Riyadhus Shalihin jilid 1 menyebutkan ada 31. As-sholatu ala waktiha. Salat tepat waktu itu dicintai. Kalau kita dicintai suami kan kita yang berkorban sana dicintai. Iya. Makanya Allah kalau mencintai hambanya, Allah kasih bangunan surga. Masya Allah. Hadiahnya nggak main-main ya Ustazah, bangunan di surga. Yang kedua yang dicintai Allah, birrul walidain. Ini mumpung momen sebelum Ramadan, datangilah kalau orang tua.
atau nek nggak bisa video call, omong minta maaf. Yang ketiga, al jihadu fisabilillah, semangat di jalan Allah. Tiga-tiganya ini adalah amalan dicintai Allah yang muara hasilnya adalah surga. Masya Allah. Iya, kalau dicintai manusia mungkin kita udah sering ngerasain gitu ya, cintai pasangan, dicintai saudara gitu. Tapi kalau dicintai Allah kan yang menciptakan kita, jadinya Masya Allah gitu. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan pribadi saya deh Ustazah. Ya. Gimana kalau tadi kan salah satu amalan yang dicintai Allah itu birrul walidain. Ya. Nah, ketika orang tua itu sudah nggak ada gitu ya, itu gimana tuh Ustazah? Apa yang Kalau bisa kita lakukan? birrul walidainnya anak yang sudah orang tuanya tiada, itu satu, banyak mendoakan. Dua, sambunglah silaturahmi kepada saudara yang sudah meninggal ini. Ayah punya kakak, punya adik, sambungkan silaturahminya. Atau ibu yang sudah meninggal punya adik, punya kakak, sambunglah silaturahminya. Itu termasuk birrul walidain terhadap orang tua yang sudah meninggal. Ketiga, tugasnya seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal adalah menepati janji-janjinya, wasiatnya orang tua. Selama orang tua wasiat ini tidak melanggar Allah, itu sudah termasuk birrul walidain. Sudah birrul walidain. Kalau masih ada, senangkan orang tua. Masya Allah, orang tua tuh nggak pingin dikasih rumah, enggak, pingin diperhatikan. Insya Allah. Iya, Masya Allah sekali gitu ya terkait episode kali ini, Ramadan bulan penuh ampunan, apa yang harus kita lakukan? Tadi Ustazah Maskufa ini sudah menjelaskan banyak sekali amalan-amalan gitu ya Ustazah, amalan pilihan, dan juga tadi udah tips-tips kalau ke saya maksudnya kita wanita lagi haid seperti itu. Nah, mungkin kita sambung di episode selanjutnya ya Ustazah terkait iman series ini. Tungguin episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan HiPod Ramadan series. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.